Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereaksi atau merespon ya telepon Prabowo dengan Donald Trump yang baru terpilih dua-duanya sebagai Presiden Amerika dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita respon ya. Kayaknya viral ini. Ada apa sih sebenarnya? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Saya ulang ya. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Inilah momen Presiden Prabowo Subianto bercakap-cakapan dengan juga menyampaikan keikhlasan yang diberikan. Momen itu dibaca. I would like to call. I would like as President. I would like to congratulate. How are you? Fine, thank you. November 2024. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. 24. Pada Senin 11 November Salah. Saya ngomong. Bismillah. 2024. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally. Jadi dia mengucapkan selamat ya kepada Donald Trump karena terpilih sebagai presiden terpilih sebagai presiden Amerika gitu. Oh iya, terima kasih katanya. Jadi dia congratulation ya. Susah bahasa Inggris. Ini biasa kecil gede nih. Yes, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Nah, balik sekarang ya, Donald Trump memuji pekerjaan dari Prabowo, padahal juga baru beberapa hari dipuji. Ya maklum, basa-basi dalam dunia politik ya begitu, saling memuji. Sebenarnya dua-duanya punya kepentingan untuk memajukan national interest masing-masing. Maksudnya national interest itu kepentingan nasional masing-masing ya, saling memuji gitu ya. Maksudnya supaya nanti baik-baik aja kalau nanti kita berhubungan ya, sama-sama jadi presiden ini kok. Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good. The English. Jadi bahasa Inggris kamu bagus. Terus dijawab sama Prabowo, itu pujian dari Donald Trump. Jarang-jarang itu. Presiden yang lalu nggak pernah dipuji bahasa Inggrisnya. Presiden sebelum Prabowo maksudnya. Nggak pernah dipuji. Yang ingin mengundang investasi to my country. Itu saya ngikuti kayaknya MH Ainun Najib loh. Dan kata Prabowo, iya karena saya hampir sebagian besar pelatihan militer yang pernah saya lakukan itu dilakukan di Amerika, itu untuk menjelaskan kenapa bahasa Inggris saya bagus lah, wong saya di training sama militer Amerika gitu kira-kira. all my training is American, sir. Great, hebat. Dalam unggahannya tersebut, Prabowo merasa senang bisa menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump secara langsung lewat saluran telepon. Ia pun berharap Amerika Serikat dan Indonesia bisa meningkatkan kerjasama dengan baik di masa mendatang. Oh, nggak ada yang ini. Jadi gitu ya. Intinya saling memuji dan ingin mengharapkan kerjasama yang lebih bagus di masa mendatang antara kedua kepala negara yang membawa kepentingan negara besar masing-masing. Amerika itu negara besar dan Indonesia juga negara besar karena penduduknya juga besar, banyak ya, seimbang lah gitu. Tapi masalahnya sekarang Amerika itu di zaman Obama ya, menterinya itu cuma 15 ya. Padahal penduduknya hampir 300 juta ya, seperti Indonesia. Menterinya cuma 15 zaman Obama, tapi kalau sekarang ya kan
negaranya lebih kecil dari Indonesia dari jumlah penduduk ya. Indonesia itu kan cuma 273 juta. Tapi menterinya, anggota kabinet sama wakil-wakil menteri sama staf khusus semuanya 109. 109 coba. Itu kalau itu kan ngabisin anggaran tuh gimana sih? Katanya efisiensi dalam sidang kabinet yang pertama itu, dan juga waktu mau terbang ke Cina itu di Halim kan dia mengatakan kita ingin pemerintahan yang bersih dari menghambur-hamburkan uang, itu efisiensi, bersih dari penyelewengan, bersih dari kong kali kong. Nah, tanggal 23 Oktober Prabowo bilang dalam sidang kabinet itu dia juga mengatakan itu anggaran itu harus dihemat ya. Jangan sampai studi pramuka aja keluar negeri pramuka. Nggak usah ada seminar-seminar yang nggak perlu, workshop ya, kemudian konferensi-konferensi nggak perlu, betul-betul harus dihemat ya. Prabowo sendiri bikin kabinet itu nanti kan habis untuk kementerian belanja barang dan macam-macam, surat macam-macam gitu, untuk kementerian yang sampai 48 itu coba. Jadi antara ucapan Prabowo dan tindakan keputusan politiknya dan actionnya itu nggak match ya, nggak cocok ya gitu. Nggak cocok. Nggak ada itu semangat efisiensi dari anggarannya kan. Ya udah gitu aja. Saya mau ngomentari lebih substantif ya tentang, kalau di dalam Amerika itu saya pernah dengar kalau pergantian ada sirkulasi kepemimpinan, ada presiden baru, itu berarti terbuka ya 30 pekerjaan baru, 30.000 pekerjaan baru, karena betul-betul pekerjaan baru atau pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh kabinet atau pemerintahan sebelumnya itu dikosongkan, diisi dengan orang-orang baru sebanyak 30.000. Ya termasuk dirjen, termasuk kementerian dan lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau Indonesia ya 18 menteri lama, menteri second kata orang-orang para pengamat itu. Jadi yang dibentuk oleh kabinet Jokowi Prabowo katanya kabinet second, kabinet zakon, kabinet yang terdiri dari para teknokrat yang memiliki keahlian khusus ya. Ternyata enggak juga. 18 menteri kabinet dari penguasa lama dibawa, berarti paradigma lama ya kan. Jadi bukan kabinet zakon itu, tapi kabinet second ya. Jadi nggak ada kontrasnya, nggak ada hal-hal yang betul-betul kontras yang bisa memberikan harapan. Makanya dalam video sebelumnya saya menduga 5 tahun ke depan ya harapan selalu ada, tapi kayaknya memasuki era kegelapan 5 tahun ke depan, kecuali ada tindakan yang radikal dari Prabowo. Yang dimaksud radikal adalah seperti dalam perspektif Bung Karno, radikal ada perubahan secara pembongkaran ya pembongkaran dari gaya lama, dari paradigma lama, dari orientasi pembangunan lama. Betul-betul harus dilakukan satu perubahan yang secara pembongkaran radikal supaya Indonesia ada harapan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.